Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita belajar. Kami dari Institut Agama Islam Abdullah Said Kota Batam izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Denny Rahmat R, Prodi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2021 semester 2. Mari kita belajar. Mungkin perlunya bimbingan konseling di dunia sekolah atau pendidikan. Tapi sebelum itu, mari kita mengetahui dasar-dasar bimbingan konseling sebagai berikut. Sahabat kita belajar, dasar-dasar bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan dalam bahasa Inggris guidance, yang artinya pedoman, petunjuk, tuntunan. Konseling dalam bahasa Inggris counseling, yang artinya penyuluhan, pemberian nasihat, dan perembukan. Definisi bimbingan konseling menurut Prayitno dan Herman Anti 2004, bimbingan merupakan sebuah proses memberikan bantuan dilakukan oleh orang yang profesional atau ahli kepada beberapa orang anak didik atau siswa, remaja atau dewasa. Tujuannya agar yang dibimbing dapat meningkatkan, mengembangkan potensi dirinya sendiri secara mandiri. Menurut teori John 2004, konseling merupakan sebuah hubungan profesional antar seorang konselor terlatih dengan konseli atau klien. Hubungan bersifat pribadi atau seorang-seorang, bahkan melibatkan lebih dari 2 orang. Dimaksud untuk membantu konseli memahami dan memperjelas pandangan dalam terhadap dirinya dan hidupnya, menghasilkan pilihan bermakna bagi dirinya. Bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling secara face to face oleh seorang ahli atau konselor kepada konseli atau klien untuk menyelesaikan fenomena-fenomena atau masalah dihadapinya dan dapat memanfaatkan potensi dan kepercayaan dirinya untuk yang dibutuhkannya sesuai dengan harapan. Fungsi bimbingan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Ada juga fungsi bimbingan konseling, intinya bertujuan yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam bermasyarakat. Yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lainnya. Yang keempat, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan ada juga fungsi bimbingan konseling, yaitu yang pertama, pemahaman, pencegahan, pengentasan, penyembuhan, pemeliharaan, dan pengembangan. Dalam bimbingan konseling memiliki prinsip. Prinsip merupakan buah hasil dari kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Dan juga bimbingan konseling memiliki asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan merupakan suatu pelayanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan merupakan suatu kecenderungan, kerelaan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dari peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang dibutuhkannya. Yang ketiga, asas keterbukaan merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki supaya peserta didik atau konseli menjadikan sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat, asas kegiatan merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Yang kelima, asas kemandirian merupakan yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang keenam,
asas kekinian, merupakan yang menghindari agar objek sasaran layanan bimbingan konseling pada permasalahan peserta didik atau konseli dalam kondisinya sekarang. Ketujuh, asas kedinamisan, merupakan yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan. Yang kedelapan, asas keterpaduan, merupakan yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik dilakukan guru pembimbing maupun pihak lainnya saling menunjang, harmonis dan terpadu. Yang kesembilan, asas keharmonisan, merupakan yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Yang kesepuluh, asas keahlian, merupakan yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang ke-11, asas alih tangan kasus, merupakan yang menghendaki agar pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat, akurat dan tuntas untuk mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12, asas tutwuri handayani, merupakan yang menghendaki agar pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Bimbingan konseling memiliki bidang yang pertama, bidang personal, bidang sosial, bidang akademik. Yang pertama, bimbingan konseling bidang personal, merupakan bimbingan pribadi yaitu di bidang pelayanan membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Tujuannya membantu individu agar dapat memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Yang kedua, bimbingan konseling bidang sosial, merupakan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengenal lingkungan sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tujuannya membantu individu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bimbingan konseling bidang akademik, membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan-permasalahan di bidang akademik. Tujuannya mengenal potensi belajar yang dimiliki, memotivasi yang tinggi dalam belajar, memahami hambatan-hambatan belajar sekaligus penyelesaiannya, keterampilan teknik dan metode belajar yang efektif, dan sikap kebiasaan belajar yang positif. Bidang bimbingan konseling bisa juga yang pertama bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, penempatan dan penyaluran. Yang kelima, konseling dan perorangan. Yang keenam, bimbingan kelompok. Yang ketujuh, konseling kelompok.